Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini channel Ban Jali akan menyampaikan berita pertama tentang judi online makin marak, OJK blusukan ke daerah beri edukasi. Dilaporkan oleh Teti Purwanti dari CNBC Indonesia. Tanggal 8 September tahun 2022 pukul 20.25. Konferensi pers perkembangan asesmen sektor jasa keuangan dan kebijakan OJK hasil rapat Dewan Komisioner Bulanan RDKB Agustus tahun 2022, Senin, tanggal 5 September tahun 2022. CNBC Indonesia, Romis Binekasri. Jakarta, CNBC Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK akan menggencarkan edukasi keuangan di daerah dengan maraknya judi online. Ketua OJK Mahendra Siregar mengatakan akan mengencarkan edukasi di daerah dan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya. Potensi dan risiko di daerah makin tinggi karena di daerah yang maju juga mencari kemungkinan investasi. Sehingga ada risiko hal-hal ilegal terjadi di sana, oleh karena itu penting untuk mendorong edukasi dan inklusi keuangan sejak dini, tegas Mahendra saat rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi SI, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Dalam RDP, anggota Komisi SI Wartiah fraksi PPP untuk menanggapi serius masalah judi online. Bahkan Wartiah meminta bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pesantren. OJK harus lebih gencar untuk literasi keuangan di daerah dan bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan juga pesantren, tegas Wartiah. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rai mengatakan, dalam hal ini pihaknya bekerja sama dengan lembaga terkait. Dian menyebut, kerja sama yang dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah dengan melakukan pengawasan terhadap perbankan atas aliran dana mencurigakan seperti judi online. Dian menyebut, perbankan sudah melaporkan sekitar 8.693 Customer Information File (CIF) terindikasi judi online. Jumlah total dana atas aktivitas tersebut mencapai 608,87 miliar rupiah. Sampai saat ini pemantauan dan kebijakan terhadap rekening terindikasi tersebut senantiasa dilakukan, kata Dian dalam konferensi pers di Gedung BI Jakarta, Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Dian memaparkan, para bank telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan transaksi mencurigakan dengan parameter yang cukup memadai dan telah diterapkan secara efektif. Sehingga, jika ada indikasi transaksi judi online, akan dilaporkan dan teridentifikasi oleh OJK dan PPATK. Perbankan senantiasa patuh secara prinsip ini untuk melaporkan sesuai ketentuan yang berlaku, pungkasnya. Selanjutnya disampaikan berita kedua adalah Bank Mini ramai rights isu hingga Jokowi stop ekspor timah. Dilaporkan oleh Teti Purwanti dari CNBC Indonesia. Tanggal 8 September tahun 2022 pukul 7.50. Jakarta, CNBC Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan IHSG, berakhir terkoreksi pada penutupan perdagangan Rabu tanggal 7 September tahun 2022 pasca menguat 3 hari beruntun di tengah banyaknya sentimen negatif baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Penurunan ini juga terjadi setelah Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut perang antara Rusia-Ukraina masih jauh dari kata akhir. IHSG ditutup di zona merah dengan koreksi 0,64% ke 7.186,76 dan resmi terlempar dari level psikologis 7.200. Nilai perdagangan tercatat 15,3 triliun rupiah. Lalu bagaimana pergerakan IHSG Kamis tanggal 8 September tahun 2022? Sebelum memulai perdagangan, yuk simak kabar emiten berikut ini. 1. Pesan Erick ke DPR, BUMN jangan dianggap merugikan negara. Menteri BUMN Erick Thohir mengajak semua pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, Polri, BPK hingga Kejaksaan untuk mendukung investasi BUMN. Hal ini diperlukan demi memperbaiki jaringan distribusi atau supply chain kebutuhan pangan seperti peternakan hingga turunannya. Erick menjelaskan,
risiko memang menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari investasi. Jangan sampai ini dianggap sebagai kerugian negara, ujarnya dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Perhatian Erick itu tak lepas dari kondisi masih rendahnya penetrasi jaringan distribusi atau supply chain kebutuhan pangan domestik. Salah satunya, susu. Contoh, misalnya di peternakan. Sapi aja kita impor dari luar negeri, 80% susu juga impor, ujar Erick Thohir di sela kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Bagaimana anak Indonesia mau jadi lebih baik secara fisik, pemikiran dan kesehatan kalau mayoritas impor? Karena ini juga stunting masih tinggi, sambung Erick. Oleh sebab itu, Erick mendorong adanya perbaikan di supply chain peternakan. Kalau perlu, Indonesia investasi sektor peternakan di luar negeri. Tapi, investasi keluar jangan cuma buat gaya-gayaan. Investasi ke luar negeri diharuskan selama itu menjadi bagian dari perbaikan supply chain, jelas Erick. 2. Tarif ojol resmi naik. Ini efeknya ke saham GoTo dan Bird. Harga saham PT GoTo Gojek Tokopedia terbuka GoTo terpantau stagnan sementara harga saham pesaingnya di sektor transportasi PT Blue Bird terbuka, Bird berhasil menghijau di tengah kenaikan tarif ojek online ojol. GoTo sebagai salah satu penyedia aplikasi layanan ojol di Indonesia sahamnya terpaksa stagnan di harga Rp282 unit pasca resminya kenaikan tarif ojol. Transaksi GoTo pada perdagangan hari ini juga cukup ramai di angka Rp299 miliar dengan kapitalisasi pasar Rp333 triliun. Sementara itu pesaingnya Bird harga sahamnya sukses menanjak 2,16% ke Rp1.420 unit. Meskipun demikian transaksi Bird tergolong sepi di angka Rp3,3 miliar dengan kapitalisasi pasar hanya Rp3,5 triliun. Pemerintah resmi menaikkan tarif angkutan darat untuk bus antar kota antar provinsi (AKAP) dengan rata-rata kenaikan 30% dan ojek online, menyusul kenaikan harga BBM. Angkutan sewa khusus itu di kewenangannya ada di daerah, kecuali untuk wilayah Jabodetabek itu di Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), tapi yang lain kewenangan di daerah, kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugianto, dalam konferensi pers, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. 3. 34 emiten bakal rights issue Rp33,3 triliun, bank paling banyak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar perbankan nasional dapat memenuhi aturan baru kewajiban modal inti minimal Rp3 triliun. Sehingga, perbankan yang masih memiliki modal inti di bawah Rp3 triliun harus segera menambah modalnya hingga akhir tahun ini. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat, per tanggal 6 September tahun 2022 terdapat 34 perusahaan tercatat yang berada pada pipeline rights issue. Total dana yang akan diperoleh melalui rights issue diperkirakan sebesar Rp33,3 triliun. Dari 34 emiten tersebut, 14 perusahaan berasal dari sektor keuangan. Dari 34 perusahaan tercatat yang berada pada pipeline rights issue, tersebar pada berbagai sektor, 14 perusahaan dari sektor finansials, ujar I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI kepada wartawan bursa, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Sementara perusahaan lainnya, di antaranya 3 perusahaan dari sektor basic materials, 4 perusahaan dari sektor consumer cyclicals, 1 perusahaan dari sektor consumer non-cyclicals, 2 perusahaan dari sektor energi, 1 perusahaan dari sektor healthcare, 1 perusahaan dari sektor industrials, 2 perusahaan dari sektor properties dan real estate, 2 perusahaan dari sektor transportation dan logistics, dan 4 perusahaan dari sektor infrastructures. Berdasarkan data di atas, sektor terbesar yang melakukan rights issue adalah financials terutama dari industri perbankan, tuturnya. Sesuai POJK No. 12 POJK,
03/2020, modal inti minimum bank umum sebesar Rp3 triliun dan harus dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2022. Sedangkan pada bank milik pemerintah daerah wajib dipenuhi paling lambat tanggal 31 Desember tahun 2024. Menurutnya, dalam masa yang dinamis ini, jumlah emiten yang berada pada pipeline rights issue masih relatif baik. Hal tersebut mencerminkan adanya kepercayaan emiten untuk memanfaatkan pasar modal Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan. 4. Infrastruktur jadi andalan. WTON catat kontrak baru Rp4,19 triliun. PT Wijaya Karya Beton Terbuka (WTON) mencatatkan perolehan kontrak baru hingga Agustus tahun 2022 sebesar Rp4,19 triliun. Jumlah tersebut meningkat 28,04% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu senilai Rp3,28 triliun. Sekretaris Perusahaan WTON Dedi Indra menjelaskan proyek-proyek besar yang menyumbang perolehan kontrak baru didominasi oleh proyek di bidang infrastruktur sebesar 66,49%. Kemudian, proyek di sektor properti sebesar 15,6%, proyek di sektor energi sebesar 12,58%, lainnya berasal dari sektor pertambangan dan industri masing-masing menyumbang sebesar 3,1% dan 2,23%, jelas dia dalam media Gathering WTON 2022, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Proyek-proyek tersebut diantaranya Ancol Timur, Fluid Toll Road, Manyar Smelter Project, Coastal Area Kota Balikpapan, Jalan Tol Indrapura Kisaran, Lotte Line Project Cilegon, peningkatan jalur ke Medan Labuhan, Rantau Parapat, Makassar Newport Access Toll Road. Kemudian pemasangan pipa spam Jatiluhur, peningkatan kapasitas Jalan Tol Cikampek KM 50 SD, KM 67, Semarang, Demak Toll Road, dan sejumlah proyek lainnya. Di samping proyek dalam negeri, WTON turut terlibat dalam proyek pembangunan luar negeri yakni proyek rel kereta api milik Philippines National Railways (PNR) dengan menyediakan jasa manajemen berupa SDM di bidang beton perkeretaapian (selling expertise) ke Filipina. Proyek ini didapatkan bersama aliansi strategis berbentuk konsorsium dengan dua rekanan lokal di Filipina dengan nilai kontrak konsorsium sebesar Rp257 miliar. 5. BRI jual sukuk Rp750 miliar, tapi pesanan Rp1 triliun, laris manis. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka (BBRI) berhasil mencatatkan nilai pemesanan sukuk retail SR017 mencapai Rp1,01 triliun. Nilai ini setara dengan realisasi 133% dari target penjualan Rp750 miliar per tanggal 1 September tahun 2022. Sukuk negara retail merupakan produk investasi berprinsip syariat yang diterbitkan dan ditawarkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia. Saat ini, penawaran sukuk retail SR017 telah dibuka sejak tanggal 19 Agustus tahun 2022 hingga tanggal 14 September tahun 2022. BRI optimistis nilai pemesanan akan terus bertumbuh hingga akhir periode penawaran. Larisnya penjualan SR017 menjadi bukti bahwa pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya berinvestasi semakin meningkat. BRI selaku mitra terus mengoptimalisasi literasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap produk SBN yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan penyerapan investasi pada sisi domestik. Pemahaman masyarakat yang semakin melek terhadap berbagai instrumen investasi, termasuk keuntungannya ini pun semakin dipermudah dengan layanan pembelian produk investasi secara daring melalui sbn.bri.co.id. Investasi SR017 sendiri menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat karena kemudahan dan harganya yang terjangkau. Mulai dari Rp1 juta, masyarakat sudah bisa membeli SR017. Sementara nilai maksimum pembelian berada di angka Rp5 miliar. Penawaran seri ini membuat sukuk negara retail SR seri SR017 terpantau laris manis diburu investor.
Tingginya minat investor terhadap SR017 karena dinilai surat berharga syariah negara (SBSN) retail ini menawarkan imbal hasil tertinggi dibandingkan SBN retail seri sebelumnya sepanjang 2022. Selain itu, imbal hasil SR017 ini memberikan imbal hasil 5,9% per tahun, dan jatuh tempo hanya 3 tahun pada tanggal 10 September tahun 2025. Terakhir, SR017 ini juga memiliki karakteristik rendah risiko serta dijamin oleh negara sehingga memiliki risiko gagal bayar yang nyaris tidak ada. 6. Jokowi mau larang ekspor timah, bauksit dan tembaga juga. Presiden Joko Widodo, Jokowi, bakal melarang ekspor sejumlah komoditas logam. Setelah nikel, timah, bauksit hingga tembaga juga masuk dalam daftar larangan tersebut. Pelarangan ekspor timah rencananya bakal dilakukan tahun ini. Tahun depan, bauksit, kedepannya lagi, tembaga, jar Presiden Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022, Rabu tanggal 7 September tahun 2022. Kebijakan itu merupakan bagian dari program Jokowi untuk mengebut hilirisasi. Sehingga, komoditas logam yang diekspor tidak lagi dalam bentuk bahan mentah atau raw materials, tapi sudah dalam produk turunan sehingga memiliki nilai tambah value added. 3 tahun lalu, kita stop nikel, kita bangun industrinya di dalam negeri dan mulai terlihat hasilnya, terang Jokowi. Semula, nilai ekspor terbilang kecil, sekitar 1,1 miliar dolar, lantaran yang diekspor masih berupa nikel mentah. Tapi, setelah adanya hilirisasi, sehingga nikel memiliki nilai tambah, nilai ekspor lompat 19 kali lipat menjadi 20,9 miliar dolar di 2021. Manuver Buyung Putra hingga target produksi Black Diamond. Selanjutnya berita ketiga adalah, Jokowi sebut perang Rusia-Ukraina masih lama, IHSG drop 0,57%. Dilaporkan oleh Putra, dari CNBC Indonesia. Tanggal 7 September tahun 2022 pukul 15.38. Jakarta, CNBC Indonesia Indeks Harga Saham Gabungan IHSG berakhir terkoreksi pada penutupan perdagangan Rabu tanggal 7 September tahun 2022 pasca menguat 3 hari beruntun di tengah banyaknya sentimen negatif baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Penurunan ini juga terjadi setelah Presiden Joko Widodo, Jokowi, menyebut perang antara Rusia-Ukraina masih jauh dari kata akhir. IHSG ditutup di zona merah dengan koreksi 0,57% atau 46 poin ke 7.186,75 dan resmi terlempar dari level psikologis 7.200. Nilai perdagangan tercatat 15,3 triliun rupiah. Pergerakan IHSG siang ini juga mengekor Wall Street yang kembali terkoreksi pada perdagangan semalam serta Bursa Asia Pasifik yang dibuka cenderung melemah dan Bursa Eropa yang dibuka merah. Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa bulan Agustus. Hasilnya tidak ada perubahan, cadangan devisa pada akhir bulan lalu sebesar 132,2 miliar dolar, sama dengan posisi akhir Juli. Meski demikian, cadangan devisa tersebut bisa saja bertambah jika rupiah tidak mengalami tekanan. Hal tersebut terindikasi dari pernyataan BI. Perkembangan posisi cadangan devisa pada Agustus tahun 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, di tengah kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Seperti dikutip dari keterangan resmi Bank Indonesia (BI), Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Secara terpisah, Jokowi menjelaskan pandangannya terkait perang antara Rusia dan Ukraina. Perang ini masih lama, menghitungnya sulit, ujar Presiden Jokowi dalam kegiatan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022, Rabu, tanggal 7 September tahun 2022. Efek yang ditimbulkan perang tersebut, menurut Jokowi, juga lintas sektor. Sektor pangan hingga keuangan pun tak luput dari dampak perang. Imbasnya mau kemana?
Pangan, ia sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh dunia. Energi, ia naik 5 kali lipat untuk gas dan minyak harganya naik, tutur Jokowi. Demikianlah berita hari ini disampaikan dan jangan lupa like dan subscribe.